Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua mahasiswa semester 7. Pagi hari ini kita ada mata kuliah testing dan implementasi sistem. Mata kuliah semester 7 atau semester akhir. Dengan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Afir Sudasa Prawira, dosen matematika dari program studi sistem informasi yang akan mengampu mata kuliah testing dan implementasi sistem. Saya harapkan kepada mahasiswa semuanya dapat menyimak dan bersama dari video yang saya tampilkan ini mengenai mata kuliah testing dan implementasi sistem. Oke, pertama-tama marilah untuk mata kuliah ini, testing ini, kalian harus memahami sangat betul bahwa mata kuliah ini sangat penting jika nantinya kalian terjun ke dalam dunia programmer, ya. Mata kuliah ini sangat penting nantinya untuk kalian gunakan, untuk kalian terapkan, seperti itu. And then apa sih mata kuliah ini? Pelajarannya apa saja? Materinya apa saja? Nah, untuk pertemuan pertama ini, seharusnya ini pertemuan kedua karena minggu lalu tidak ada kabar. Untuk pertemuan hari ini ialah grand plan materi. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah dasar-dasar testing, yang ketiga desain test case, 4 strategi testing, 5 rencana testing, 6 proses testing, 7 manajemen fungsi testing, 8 konsep baru sekitar testing, 9 testing lingkungan, arsitektur, dan aplikasi khusus. Nah, untuk perkuliahan testing dan implementasi sistem nanti akan terfokus kepada bagian black box atau white box testing, ya, seperti itu. Nah, sebelum UTS kita semuanya akan berupa materi teori, ya. Nanti setelah UTS masih ada teori sedikit, setelah itu nanti praktek kalian akan menguji cobakan suatu program atau suatu software atau suatu aplikasi untuk kalian testing, lalu kalian implementasikan. Lalu apa sih definisi testing itu? Ya, menurut Hetzel tahun 1973, testing itu proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Ya, testing adalah proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program. Jadi menurut Hetzel, sebelum suatu program itu dibuat, maka harus dicek terlebih dahulu, ada pemantapannya dulu. Sudah siap apakah belum program yang telah dibuat, ya, apakah sistem yang dibuat dalam suatu program itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu tugasnya dari seorang testing. Lalu menurut Myers tahun 79, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Nah, menurut Myers, itu suatu program yang baik atau bisa untuk diteliti, ya, untuk dilihat dari suatu program itu ditemukan atau tidaknya suatu keeroran, ya. Tentu saja sebagai program yang baik, programmer yang baik itu membuat suatu program atau membuat software atau membuat aplikasi itu tidak ditemukan menemukan error dari suatu program. Akan tetapi tidak semuanya demikian. Banyak program-program atau aplikasi atau software itu ditemukan error. Itu tergantung bagaimana permintaan dari konsumen, ya. Nah, menurut Hetzel tahun 83, dia merevisi dari pernyataan sebelumnya. Testing adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Nah, menurut Hetzel, mengenai testing adalah suatu aktivitas untuk melakukan evaluasi atas program yang telah dibuat. Apakah sudah memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan dari konsumen tersebut. Program misalkan membuat dalam tahapannya itu A, B, C, D. Sedangkan konsumen itu memintanya A, B, C, D, E, F. Artinya dari seorang programmernya itu belum memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, maka dari itu sebelum dilemparkan atau sebelum diberikan kepada konsumen, maka harus dilakukan testing terlebih dahulu. Nah, menurut standar ANS atau IEE tahun 1059, testing adalah proses menganalisa
suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan dan mengevaluasi fitur-fitur dan entitas software. Ya. Nah, testing di sini lebih luas lagi ya. Seperti itu. Itu salah definisi mengenai testing. Nah, lalu tujuan testing. Lalu definisi testing yang lain. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam suatu kondisi yang dikendalikan. Untuk yang pertama, verifikasi. Apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Yang kedua, mendeteksi error. Yang ketiga, validasi. Apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya. Nah, testing software, untuk testing software itu kita mengoperasikan terlebih dahulu, dikendalikan software tersebut apakah berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya pada tahap per-tahapnya. Lalu verifikasi terlebih dahulu software yang telah dibuat apakah telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Misalkan contoh seperti ini, kalian membeli suatu komputer di mana tertera bahwa komputer itu memiliki spesifikasi demikian. Nah, seorang testing akan melihat terlebih dahulu, akan mengecek terlebih dahulu apakah benar bahwa software atau program atau rincian spesifikasi dari komputer tersebut sudah sesuai dengan yang tertera. Nah, itu tugasnya seorang testing. Lalu mendeteksi error. Untuk testing, untuk software itu dicoba terlebih dahulu. Beberapa bagian, beberapa langkah, beberapa tahapan untuk dideteksi apakah terjadi keeroran atau tidak. Lalu yang ketiga adalah validasi spesifikasi telah ditetapkan. Nah, seperti yang saya tadi katakan sebelumnya bahwa ketika kita membeli komputer, dilihat spesifikasi apakah telah memenuhi kebutuhan dari konsumen atau belum. Misalkan konsumen minta kalau kalian tahu yang paling sederhana adalah programmer pengisian bahan bakar di Pertamina itu menggunakan program. Nah, konsumen meminta bahwa per liternya adalah 10.500. Kalian membuat program tentu saja harus mengikuti konsumen 10.500. Tapi kalau kalian membuatnya hanya 10.000 maka dikatakan apakah sudah memenuhi keinginan atau belum. Lalu verifikasi adalah pengecekan atau pengetesan entitas-entitas termasuk software untuk memenuhi pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Atau are we building the system right? Validasi melihat kebenaran sistem. Apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Yaitu seperti kita kalau misalkan mau beli laptop kan, kita kebutuhan kita apa, ya kita pasti memilih laptop yang cocok dengan keinginan kita, apa yang kita kerjakan. Nah, tapi kalau seorang programmer yang memiliki klien, dia tidak akan pasti memenuhi apa keinginan klien. Kalau programmer dari laptop itu hanya pengennya bagaimana sesuai pasarannya. Itu termasuk juga konsumen. Lalu deteksi error. Testing seharusnya berorientasi untuk membuat kesalahan secara intensif untuk menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi. Suatu hal tersebut tidak terjadi di mana seharusnya mereka ada. Nah, itu deteksi error ya. Misalkan, program yang paling sederhana yaitu kalkulator. 3 kali 2 seharusnya 6. Ya, 3 kali 2 seharusnya 6. Tapi ternyata ketika dicek 3 kali 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 5. Artinya itu terdeteksi error ya, yang dimana tidak seharusnya bahwa 3 kali 2 itu sama dengan 5. Seharusnya 3 kali 2 sama dengan adalah 6. Nah, selanjutnya ialah tujuan dari testing itu sendiri. Untuk mendapatkan informasi reliable terhadap software dengan cara termudah dan paling efektif antara lain, 1. Apakah software telah disiap digunakan? Tahapan selanjutnya adalah di testing. Apa saja resikonya? Nah, resiko di sini maksudnya adalah apakah software atau program yang telah dibuat, misalkan kayak apapun itu, data tersebut
bisa diakses oleh orang lain, apa terkunci secara aman, tersimpan secara aman, ya itu testing melakukan. Lalu apa saja kemampuannya? Nah, program atau software yang telah dibuat, dilihat kemampuan dari program atau software tersebut bagaimana. Lalu apa saja keterbatasannya, apa saja masalahnya, apakah telah berlaku seperti yang diharapkan. Ya, itu tadi beberapa poin tujuan dari testing. Jadi kita testing itu tidak asal-asalan, tetapi ada tujuannya. Nah, definisi sederhana mengenai kualitas. Menurut Crosby, kualitas adalah pemenuhan terhadap kebutuhan. Ya, tentu saja kalau program memenuhi kebutuhan dari konsumennya, maka itu sudah termasuk yang berkualitas. Menurut ISO 8402, kualitas adalah keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk dapat memuaskan atau dipakai sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Menurut W. Perry, kualitas adalah pemenuhan terhadap standar. Sedangkan menurut Erglas, kualitas adalah tingkat kesempurnaan. Menurut Duran, kualitas adalah tepat guna. Kalau kita rangkum, ya semuanya hampir sama, bahwa memenuhi kualitas, dikatakan berkualitas itu adalah satu, memenuhi kebutuhan yang pastinya, lalu memuaskan bagi konsumennya, lalu standar, misalkan standar SNI, misalkan seperti helm ya memiliki standar sendiri, lalu memiliki tingkat kesempurnaan, tidak ada sebuah kesalahan, ya lalu tepat guna sesuai apa yang digunakan. Nah, lalu hubungan testing dan kualitas. Definisi software berkualitas adalah software yang bebas dari error dan bug secara objektif, tepat waktu dan dana, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan, dan maintainable. Maksudnya seperti apa? Software yang bebas dari error tentu saja. Tidak mungkin dong sebagai konsumen ketika dia membeli atau menyuruh orang untuk membuat software, maka software tersebut digunakan error atau memiliki ada bug. Yang sebagai anak programmer tentu saja bug itu paham ya. Lalu dalam pembuatan software pun yang berkualitas itu harus tepat waktu. Misalkan dalam tahapan 1 tahun harus selesai software tersebut, maka dalam 1 tahun juga harus selesai. Lalu dana yang dijanjikan berapa? Misalkan dalam pembuatan software itu dijanjikan pembuatannya 500 juta, tapi dalam 1 tahun ini ya tepat 1 tahun, tetapi dananya membengkak bisa sampai 2 kali lipat, 1 M seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan bukan software yang berkualitas, bahwa di beberapa tempat atau beberapa negara ketika orang gagal dalam suatu kontrak, maka itu akan dibatalkan. Nah, lalu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan oleh konsumen ya. Lalu objektivitas adalah suatu proses pembuktian yang terstruktur, terencana, dan tercatat atau terdokumentasi dengan baik. Lalu pendekatan objektif sangat diperlukan karena kualitas adalah suatu hal yang tidak nyata dan subjektif, tergantung pada pelanggan dan hal-hal yang lain mempengaruhi secara keseluruhan. Ya. Lalu hubungan testing dan kualitas yang lain adalah testing membuat kualitas dapat dilihat secara objektif karena testing merupakan pengukuran dari kualitas software. Ya, jadi kualitas dari software itu baik atau tidak, berkualitas sempurna atau tidak, itu tergantung dari testing. Kalau kata testingnya tidak baik, maka kualitas software tersebut tidak baik. Kalau menurut testingnya baik, sempurna, maka ya kualitas software itu juga sempurna. Testing sama dengan pengendalian kualitas, ya, quality control atau mengukur kualitas produk. Lalu quality assurance, mengukur kualitas proses yang digunakan untuk membuat produk berkualitas. Testing tidak dapat memastikan kualitas software, namun dapat memberikan kepercayaan atau jaminan terhadap software dalam suatu tingkat tertentu. Testing merupakan pembuktian dalam suatu kondisi terkendali, di mana software difungsikan sebagaimana yang diharapkan pada test case yang digunakan. Ya, itu hubungan dari testing dan kualitas. Ada 3 faktor kualitas secara umum. Ya, ada 3 faktor software secara umum, yaitu fungsionalitas, yang tentu saja fungsi dari software yang dibuat, lalu rekayasanya, lalu adaptabilitasnya. Nah, ketiga faktor utama ini dapat disebut sebagai dimensi dari ruang lingkup kualitas software.
ya faktor akan dibagi-bagi ke dalam faktor-faktor komponen yang lebih detail untuk lebih menjelaskan, ya. Seperti itu. Fungsionalitas mungkin ada beberapa tahapan lagi, rekayasa ada beberapa macam, lalu adaptabilitas juga ada beberapa macam. Nah, faktor kualitas secara umum, testing harus dapat mengukur semua faktor-faktor yang berhubungan dan tiap faktor akan mempunyai tingkat kepentingan berbeda-beda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Tentu saja namanya membuat software atau membuat program ada tujuannya, kan? Kamu ingin membuat programnya bagaimana? Misalkan kayak pemrograman dari pembuatan pengisian bensin di mana Pertamina. Tujuannya apa? Tujuan dari itu ya untuk mengukur pengisian itu tepat dengan yang diminta. Misalkan diminta 1 liter, ya maka yang keluar adalah 1 liter. 1,5 liter yang keluar adalah 1,5 liter. Atau kalau kita ingin yang 15.000 saja ngisinya, ya yang keluar adalah sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Nah, itu faktor-faktor tersebut, ya. Nah, itu contohnya pada sistem bisnis. Seperti ini sistem bisnis yang umum, faktor penggunaan dan maintainability merupakan faktor kunci, ya. Oke, selanjutnya yaitu kualitas software penting bagi organisasi. Secara natural, pengembangan software bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan mempunyai kecenderungan untuk mengalami kegagalan. Tentu saja ya, dalam suatu pembuatan software yang tentu saja tidak mungkin berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Terkadang ada saja di tengah proses pembuatan terjadi kendala. Oleh karena itu, berorientasi pada kualitas adalah salah satu usaha dalam menurunkan tingkat risiko terjadi kegagalan proyek. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di beberapa negara, itu menurut statistik di Amerika Serikat terutama, itu menghabiskan dana 81 miliar US dollar untuk proyek software yang dibatalkan. Dengan rincian, 31% proyek dibatalkan belum selesai. Nah, seperti yang tadi dikatakan berkualitas suatu software, itulah tepat waktu dan dana. Nah, di sini dibatalkan karena tidak sesuai tepat waktu. Ada 31%. Sedangkan 52,7% proyek mengalami pembengkakan biaya sebesar 189% dari nilai estimasi. Ya, nah berarti ini terjadi pembatalan. Karena apa? Ya karena biaya membengkak tentu saja termasuk bukan software yang berkualitas, ya. Nah, lalu 9% proyek selesai tepat waktu dan anggaran. Hanya 9% seorang programmer itu menyelesaikan atau menuntaskan suatu programnya itu. Hanya 9% di Amerika Serikat. Nah, sistem development life cycle. Tahapan-tahapannya itu sistem spesifikasi. Lalu ada recruitment, analisis, lalu ada arsitektur, desain, detail design, coding dan debug, lalu unit testing, sistem testing, dan hingga akhirnya tahapannya adalah maintenance. Nah, tahapan-tahapan yang tadi itu semuanya berlaku kembali atau berlaku kebalikannya. Kenapa? Namanya suatu sistem program itu tentu saja akan ditesting, dilihat apakah ada kesalahan pada tahapan sistem testing atau unit testing atau coding atau detail desainnya atau arsitektur atau requirement analysis atau sistem spesifikasi. Nah, tahapan-tahapan inilah yang dilakukan atau yang digunakan oleh para programmer, begitu juga oleh seorang testing itu untuk melihat, ya. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama atau pertemuan kedua mengenai masih pendahuluan mengenai testing itu seperti apa, ya. Nah, kedepannya kita masih akan dengan teori, lalu setelah UTS mungkin kita akan ada uji coba mengenai proses melakukan testing, ya. Cukup untuk pertemuan kita hari ini, pagi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.